Dosa yang kesembilan, militerisme dan militerisasi. Yang mulia, yang terhormat, selama hampir 1 dekade pemerintahan rezim yang dijalankan tergugat, beberapa kebijakan secara nyata tak terbantahkan telah mengabaikan dan bahkan memundurkan reformasi sektor keamanan yang selama ini susah payah dijalankan sejak reformasi 1998. Bahkan panitia sidang telah melayangkan panggilan kepada Jokowi untuk hadir di pengadilan rakyat tersebut. Surat pemanggilan itu, kata Edi, telah disampaikan secara langsung ke kantor sekretariat negara dan secara daring ke media sosial milik pemerintah. Nah, saya sendiri nanti menjadi penggugat untuk isu legislasi. Dan secara spesifik, kenapa isu legislasi itu mesti kita gugat? Karena kita bisa melihat dengan jelas bagaimana justru banyak legislasi, undang-undang bentuknya sampai ke bawah, sampai peraturan daerah, peraturan pemerintah, peraturan presiden, yang bukannya memberikan hak-hak warga, tapi malah mengambil hak-hak itu. Kami adalah orang-orang yang ruangnya disingkirkan secara paksa melalui berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh tergugat, seperti proyek strategis nasional, undang-undang cipta kerja, hilirisasi nikel, food estate, dan proyek-proyek yang dianggap oleh tergugat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Padahal kami harus tergusur dari ruang kami yang sudah ditinggali sebelum Republik ini berdiri. Kamar Rakyat luar biasa dilaksanakan untuk mengadili nawa dosa rezim Jokowi. Ada 9 poin nawa dosa yang mereka sebutkan dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi dan dipandang telah mengganggu rasa keadilan rakyat. Upaya nyata mengembalikan militer ke ruang sipil melalui pengaktifan kembali dui fungsi militer tidak hanya telah berdampak pada rusaknya tata kelola keamanan dan negara demokrasi, tetapi juga di banyak tempat seperti di tanah Papua berdampak langsung pada pelanggaran HAM. Melalui serangkaian tindakan tergugat telah mengkhianati reformasi, khususnya sektor keamanan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tergugat. Ruang kami sudah hilang, lingkungan kami tercemar, air bersih pun kesulitan, kebun kami tinggal sisa-sisa, dan laut kami tinggal cerita. Cerita ruang hari ini tidak seperti cerita nenek moyang kami dulu. Mereka bercerita kebun, laut, dan sungai menghidupi kehidupan. Namun kini mereka mengancam kami. Maka banyak sekali tindakan-tindakan rezim Jokowi yang sebenarnya salah, kemudian dikasih justifikasinya melalui pembuatan undang-undang. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba yang 6 hari selesai, kita bisa tertawakan itu sebenarnya. Nggak ada di negara lain yang seperti itu. Kemudian ada Undang-Undang IKN yang juga selesai dalam kurang lebih 30-an hari. Padahal itu memindahkan ibu kota ya, jadi jangan hanya lihat jumlah harinya tapi substansinya. Jangan lupa revisi Undang-Undang KPK, 2 minggu selesai dan itu efektif membunuh KPK. Tergugat menghidupkan kembali dui fungsi militer. Yang mulia Hakim Mahkamah yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bahwa kekuasaan otoritarian Orde Baru yang menindas rakyat dapat kuat dan bertahan hingga 30 tahun, salah satunya dikarenakan karena sokongan penuh dari ABRI melalui peran sosial politiknya, yakni dui fungsi. Dengan dalih dui fungsi pada saat itu ABRI menduduki hampir seluruh sendi bernegara Indonesia. Oleh karena itu pada reformasi 1998, salah satu sasaran reformasi yang utama adalah pencabutan dui fungsi ABRI tersebut. Namun demikian, tergugat melalui berbagai cara secara nyata telah mengembalikan dui fungsi tersebut. Di antaranya, pertama, menghidupkan dui fungsi TNI melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Revisi Undang-Undang ASN telah menghidupkan dui fungsi TNI melalui pasal 19 ayat 2 Undang-Undang ASN yang menyatakan jabatan ASN tertentu dapat diisi A. Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan B. Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Majelis pengampu, pada dasarnya tidak ada gunanya segala jenis yang gratis-gratis, bantuan-bantuan, program pemberdayaan yang digagas oleh tergugat jika akhirnya ruang kami disingkirkan atas nama kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran penguasa. Perkenan TNI menjabat jabatan sipil melalui pasal 19 ayat 2 Undang-Undang ASN ini tidak hanya keliru,
tetapi juga bertentangan dengan pasal 30 ayat 3 Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang secara eksplisit menyebutkan TNI sebagai alat negara yang berfungsi untuk melakukan pertahanan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kedua, tergugat secara melawan hukum menghidupkan dui fungsi TNI dengan menempatkan TNI aktif di jabatan sipil, bahwa berdasarkan data Babinkum TNI pada tahun 2023 tercatat 2.569 TNI aktif di jabatan sipil. Apa gunanya agenda yang ramah lingkungan, energi terbarukan, dan segala yang berkaitan dengan perubahan iklim kalau ujung-ujungnya hutan kami harus digunduli? Tidak ada gunanya sejumlah kebijakan penataan ruang dan perlindungan lingkungan jika rimanya berujung penyingkiran. Tergugat dan turut tergugat pada saat ini sedang berusaha melegitimasi kembalinya dui fungsi militer melalui revisi Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI yang pada intinya tergugat berusaha meluaskan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif, bahwa usulan perubahan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI jelas akan melegalisasi perluasan praktik dui fungsi militer yang sejatinya secara perlahan mulai dijalankan terutama pada era pemerintahan tergugat. Kebijakan diskriminatif masih menggunakan pola pengaturan yang sama, yaitu potensi kriminalisasi. Selain itu, terdapat pula regulasi-regulasi yang mengancam kelompok dan rentan lain.